Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta dengan tema Mendidik Anak dari Kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Andus IANC Wairisal, KMJ GPIB Jemaat Bukit Sion, Surabaya. Keluarga adalah salah satu lingkungan pembentukan karakter anak. Untuk memiliki budi pekerti yang baik, setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya berbudi baik. Oleh karena itu, para orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai hidup dalam pengajaran maupun dalam keteladanan tingkah laku. Sehingga apa yang menjadi dambaan dapat terwujud karena kesungguhan menunaikan tanggung jawab yang dipercayakan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal pasal 23 ayat yang ke-15. Yang pada hari ini kita jadikan sebagai nats pembimbing di dalam ibadah kita, berbunyi begini: Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Sekarang sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara-saudari jemaat sekalian. Dan menyertaimu juga. Ku ingin selalu dekat padamu.
yang terkasih dalam Yesus Kristus, dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami diwarnai dengan berbagai perkara. Tawa tangis, kelimpahan kekurangan, kebahagiaan, kesengsaraan. Hari-hari kami berlalu dalam kendali Tuhan yang merancangkan hal yang baik bagi kami dan menghendaki agar kami hidup dalam kasih-Mu yang besar dengan tetap taat dan setia. Namun seringkali kami melupakan Engkau dan melakukan apa yang tidak berkenan bagi-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, dan arahkan kami terus untuk hidup dalam pembaruan Roh Kudus. Ya Tuhan, arahkanlah hidup kami agar semakin mampu meneruskan teladan Yesus Kristus yang sudah berkorban demi keselamatan kami. Kiranya hidup yang kami jalani saat ini dan seterusnya adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca sabda Tuhan pada hari ini, lebih dahulu marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengarkan kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri guna mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal 23 ayat yang ke-12. Terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah bacaan Alkitab hari ini.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang Jemaat Tuhan dalam lingkup Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang pada hari ini beribadah di rumah masing-masing, karena kita tahu kondisi dan keadaan kita yang sedang terjadi bersama-sama dengan semua orang yang mengalami keadaan yang sama setelah pandemi COVID-19 menyelimuti seluruh hampir permukaan bumi ini dan juga tempat di mana kita berada sekarang ini. Pagi hari ini atau pada hari Minggu ini, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan Allah kita dengan mendengarkan firman-Nya, serta oleh pendengaran yang memuliakan nama Tuhan, ada suatu harapan dalam kehidupan yang kita lalui bersama di tengah-tengah dunia yang gelap. Dalam berbagai aspek kehidupan, kehadiran kita dapat menunjukkan suatu perubahan warna hidup yang sungguh-sungguh beretika dan bermoral yang baik. Hari ini, sebagai satu persekutuan orang yang percaya, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12 tadi. Saya mau mengatakan kepada jemaat yang terkasih bahwa di segala zaman berbagai cara orang tua yang bijak berupaya untuk mengajarkan anak-anaknya supaya mereka kelak dapat menunjukkan suatu kualitas hidup yang lebih baik dan agar mereka bisa dihargai serta disegani oleh siapapun yang hidup bersama-sama dengan mereka. Nah, untuk itu saudara-saudari, tidaklah selalu ditanamkan dalam pikiran sejumlah ilmu dan pengetahuan sebagai bekal hidup di dalam pribadi anak lepas anak, melainkan di dalam keberadaan kehidupan untuk menatap hari esok. Tujuan kita mendidik anak-anak kita sebagai orang tua yang bijak, kita berupaya untuk mendidik anak-anak kita agar mereka dapat memiliki apa yang saya sebut pada hari ini ialah ilmu hidup yang ditanamkan di dalam benak, di dalam hati batin setiap anak dengan harapan ilmu ini, ilmu hidup ini adalah kelak akan menjadi jaminan untuk mereka memasuki hari-hari hidup di kemudian hari, sehingga mereka bisa beradaptasi, bisa bergaul, dan bisa diterima serta dihargai oleh siapapun ketika mereka hidup bersama-sama.
Untuk itu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, yang bukan hanya di rumah, tetapi di luar rumah pun dalam membentuk karakter diri sang anak, ada berbagai cara dilakukan oleh orang-orang tua, supaya mereka bisa membentuk jiwa dan perilaku anak yang baik. Kebetulan, saudara-saudari jemaat yang terkasih, di sebelah kanan gedung gereja kita ini ada sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen Petra. Di hampir setiap sekolah yang saya kunjungi pada sekolah Petra, biasanya ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tempat-tempat tertentu di dalam gedung sekolah-sekolah Petra itu, seperti misalnya di dinding-dinding ruangan yang terbuka, di anak tangga, lepas anak tangga, pada bangunan-bangunan yang ada itu, senantiasa ditempatkan atau ditulis apa yang kita tahu. Mereka mengutip dari dasar sumber Alkitab, kata-kata Alkitab ataupun juga kata-kata bijak dari orang yang dapat dijadikan sebagai panutan hidup, yang olehnya diharapkan dari hal membaca, dari hal menyimak apa yang ditulis itu, sekali kelak generasi yang dididik di dalam lembaga pendidikan itu akan memahami makna hidup yang sebenarnya. Kita bisa temui tulisan seperti takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ataupun di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan sia-sia. Tujuan dari kata-kata firman Tuhan yang dikutip dan kata-kata orang bijak yang disampaikan di dalam bentuk-bentuk tulisan pada tempat-tempat yang strategis itu hanyalah untuk mengingatkan anak-anak didik mereka, selain memiliki sejumlah pengetahuan yang baik di dalam pikiran, di dalam hal mereka bernalar nanti, juga adalah mereka dapat memiliki pengetahuan iman dan budi pekerti yang baik yang tertulis di dalam hati batin mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekolah hidup dalam kehidupan umat Israel purba sudah ditanamkan sejak masa masih anak-anak berada dalam usia balita. Caranya adalah dimulai dari rumah. Orang tua, ayah dan ibu mengasah kemampuan daya ingat anak untuk mendengarkan cerita kesaksian sejarah pergumulan iman leluhur mereka secara lisan. Umumnya ayah dan ibu sebagai guru pertama yang menanamkan nilai-nilai kejujuran dan moral yang baik, anak-anak itu dibimbing untuk bertumbuh juga dalam kepercayaan yang baik. Tapi mereka pun memiliki dalam hidupnya perilaku moral yang sungguh-sungguh sangatlah baik. Orang tua adalah pendidik utama dalam pembentukan suatu generasi manusia, sebagaimana yang kita tahu di dalam kesaksian kitab-kitab kudus pada Alkitab Perjanjian Lama. Firman Tuhan hari ini erat hubungannya dengan didikan pada anak di dalam komunitas orang yang percaya, di rumah atau di dalam masyarakat di mana ia berada. Nilai-nilai moral oleh Salomo diajarkan agar anak menerima dan menyimpan perkataan ajaran hidup di dalam hati mereka, sebagaimana yang ditulis misalnya di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang pertama.
Tentu yang dikatakan oleh Salomo sebagaimana yang saya sebut tadi, agar anak menerima dan menyimpan perkataan ajaran hidup di dalam hati, supaya jalan hidup anak-anak yang terkasih menjadi manusia yang mempunyai kualitas hidup yang bijak. Hari ini nats firman Tuhan bagi kita menyatakan di dalam ayat 12. Kembali saya membacanya. Arahkanlah perhatianmu pada didikan dan telingamu pada kata-kata pengetahuan. Di dalam ayat ini kita membacanya, haruslah kita memahaminya juga bersama-sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya dari pasal yang ke-23 tadi. Di dalam Amsal Salomo ini ia memberi peringatan kepada orang yang bijak agar terus belajar dan memahami makna hidup sebagai manusia yang bijak. Karena itu Salomo mengatakan, mau bijak, maka hal pertama yang perlu diperhatikan ialah bila ada undangan makan bersama dengan pembesar, pasti di situ ada makanan yang lezat. Namun ia mengingatkan mereka yang diajar untuk semakin berhikmat dengan mengatakan, tetapi ingat, tata krama makan minum bersama pembesar hanyalah makan makanan apa yang disajikan di atas meja perjamuan itu, dan makan secukupnya. Sebaliknya dari itu pun ada larangan, jangan ingin makanan yang lezat, karena pembesar hidangkan makanan yang lezat itu adalah hidangan yang juga bisa menipu, hidangan yang bisa memperdaya hidup seseorang. Hidangan makan itu bisa membuat seseorang yang awalnya ia makan dengan begitu enaknya, lezatnya makanan itu membuat ia lupa tentang keadaan di sekitarnya, keadaan dirinya. Tetapi keadaan itu bisa berbalik di mana kehidupan pribadinya bisa diperdaya. Di dalam makanan yang lezat, selain enak, juga mungkin ada suap yang mengantar untuk hidup Anda ke dalam hal suap menyuap. Kalau jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa amati kenyataan pada 2 atau 3 minggu belakangan ini di negeri kita ini. Kita mendengar apa yang terjadi. Ada orang yang kehilangan jabatan, ada orang yang kehilangan harga diri, ada orang yang kehilangan tempat duduknya, ada orang yang kehilangan profesinya. Sebenarnya awal dari hilangnya suatu masa depan yang sudah dibangun dengan baik itu adalah ketika ia diundang, mungkin untuk makan siang ataupun makan malam bersama oleh orang-orang yang mempunyai kuasa. Entah orang itu mempunyai kedudukan dan jabatan, ataupun juga mempunyai harta yang berlimpah-limpah. Nah, oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Amsal ini diingatkan, sebagaimana yang disampaikan di dalam peribahasa orang Inggris sekarang ini, tiada makan siang yang gratis. Karena itu, kita yang mempunyai kedudukan dan jabatan, yang sedang ditempa, yang sedang dibentuk, hati-hatilah ketika ada orang yang mempunyai kuasa mengundang untuk membangun relasi yang baik dengan kita, lalu membawa kita atau membujuk kita untuk makan dan minum. Ini bisa terjadi awal dari suatu kehancuran masa depan. Kedua, upaya menjadikan kaya dengan kekayaan jasmani. Dari ayat yang pertama sampai yang ke-11, ungkapan yang kedua ini boleh menjadi bagian yang baik, menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Supaya menjadi baik, orang bijak jangan bersusah payah
untuk menjadi kaya. Tetapi Salomo menyatakan, tinggalkanlah niatmu itu. Amsal 23 ayat yang keempat, firman Tuhan dalam bagian bacaan yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudari jemaat, dalam zaman yang serba bergantung pada materi, dalam zaman yang dimana orang per orang mengukur segala kehebatannya dengan materi, manusia yang terbawa dalam dunia materialis saat ini tentu ingin agar hidupnya hari ini, besok dan seterusnya adalah lebih baik, lebih enak, lebih menyukacitakan. Pasti semua orang ingin untuk menjadi kaya. Sebelum menjadi kaya atau sesudah berada di dalam keadaan menjadi kaya, sekalipun tentu manusia selalu tidak pernah merasa puas dengan kekayaan, ingatlah bahwa kekayaan bisa membuat manusia, kalau salah melangkah, salah mengatur, salah menata keberadaan kehidupan kekayaan, bukanlah ia ada di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, tapi bisa yang akan terjadi ialah semua yang dihayal, semua yang dibangun itu akan berlalu dan kemudian akan terjadi gigit jari karena yang dikumpulkan itu habis lenyap. Salomo berpesan di dalam pasal 23 ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik pesan ayat ini, jemaat yang terkasih, baik di dalam gedung gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Kata Salomo, kalau engkau mengamat-amati, lenyaplah kekayaan itu, sekalipun kekayaan tidak bersayap, tetapi tiba-tiba ia bisa terbang seperti burung Raja Wali. Kekayaan, terutama yang diukur pada uang, bisa Anda kumpulkan, tetapi bisa saja dalam sekejap ia hilang lenyap. Bila salah diatur, salah dipergunakan, ataupun salah dalam menyimpannya. Uang memang terasa manis, tetapi ia bisa pahit lebih daripada racun yang mematikan. Nah, untuk itu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya teringat pada sebuah teka-teki dalam masyarakat Batak yang berbunyinya begini. Terbang tak punya sayap, merayap tak punya kaki. Manisnya lebih daripada madu, tetapi pahitnya adalah lebih daripada racun. Apakah jawaban dari teka-teki itu? Jawabannya adalah hepeng. Uang itulah yang kita tahu. Uang adalah identik dengan kekayaan. Ia terasa manis, tetapi ia bisa membawa kehancuran diri, kehancuran persahabatan, kehancuran rumah tangga, kehancuran reputasi, bahkan bisa kehilangan kedudukan dan jabatan dalam tempat di mana saudara-saudari sedang menata jalan hidup yang baik. Ingat, kita berupaya hidup senang dengan kekayaan, tetapi cukupkanlah diri dengan kekayaan yang dikumpulkan. Orang yang bijak harus ingat pesan yang ketiga dari firman Tuhan yang kita baca dalam pasal 23 ayat 12 sebelumnya. Firman Tuhan yang berbicara kepada orang yang berhikmat, orang yang suka bergaul dengan segala macam orang lain. Tetapi firman ini mewanti-wanti orang yang berhikmat agar tidak berbicara di telinga orang yang bebal, tidak berbicara di telinga orang yang sungguh-sungguh ia adalah orang yang bebal, yang tidak mau mendengar teguran dan nasihat yang baik, karena ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak itu. Orang bebal selalu mengingini harta milik orang lain,
tanahnya termasuk harta kekayaan, sampai pada harta kekayaan anak-anak yatim yang tak berdaya sekalipun, selalu diincarnya untuk kebahagiaan diri pribadi dan keluarganya sesaat. Nah, orang bebal lupa bahwa penebus orang-orang yang diperdaya itu adalah penebus yang kuat, penebus yang membela mereka yang lemah. Penebus, dia itulah Tuhan bagi semua orang dan hakim bagi mereka yang memperdaya orang-orang yang lemah. Didiklah anak-anak kita agar mereka memiliki hikmat. Ajarlah mereka bergaul dengan semua orang, dengan siapa saja, dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Siapapun dia, patutlah diajar untuk bisa bergaul sebanyak-banyak dengan semua orang. Tetapi ingatkanlah pada anak-anak Anda dalam pergaulan sehari-hari. Lihatlah siapa yang engkau berteman dengan dia. Ajarlah mereka untuk senantiasa memegang ketaatan pada firman Tuhan yang disampaikan. Kalau di luar sana orang menyebut bergaul dengan orang pencuri, maka kita bisa menjadi pencuri. Bergaul dengan orang yang menipu, maka kita bisa menjadi penipu. Apa yang digambarkan itu mungkin betul, tetapi saya menyebutkan tadi, bergaullah dengan semua orang. Tetapi ingat pada perkataan firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Ingat perkataan firman Tuhan ini bagi anak-anak, ajarkan mereka dengan mengatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuntunlah anak-anak Anda agar ia bergaul dengan orang yang berhikmat, sehingga ia memiliki hikmat. Didiklah anak Anda di dalam hikmat Tuhan, maka mungkin ia tidak mendapatkan kekayaan yang banyak. Mungkin ia sungguh-sungguh adalah orang yang biasa saja. Tetapi kalau kita mendidik anak-anak kita, mengingatkan mereka untuk mengikuti pola pendidikan yang diajarkan dari dalam Alkitab, dengan senantiasa mereka melandasi tuntunan hikmat Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka sudah dengan demikian, ibu bapak yang terkasih, anak-anak itu akan dihormati, dan semua yang mereka lakukan, kita sebagai orang tua sungguh pun juga akan dihargai. Ingatlah apa yang dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 15, nats pembimbing kita pada hari ini. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jika pergaulanmu berjalan dengan baik dengan orang yang bijak, maka engkau akan bersuka cita, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Karena Tuhan yang adalah sumber hikmat membuat masa depannya jadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika
saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dari dalam hati dan mulut kita, dengan sikap siap, kita menyatakan keberadaan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli hari ini dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara-saudari, kita menyatukan hati kita untuk menaikkan sejumlah permohonan-permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, segala puji, syukur, hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah yang Maha Mulia. Karena siapakah kami manusia ini, sehingga Engkau mau mengingat dan memelihara kami hari lepas hari, pada hari kemarin ataupun hari ini kami sedang jalani, dan kerahasiaan hidup untuk melewati hari-hari hidup ke depan. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa menaruh rasa hormat dan melakukan segala sesuatu yang terbaik pada sesama di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka perkenankanlah, ya Allah, Engkau mendengar seru permohonan kami bagi seluruh keberadaan umat manusia di muka bumi ini. Engkau menolong dan memperhatikan kami, pemerintah lepas pemerintah, bangsa lepas bangsa, dan negara lepas negara di seantero muka bumi ini. Tunjukkanlah kuasa kasih-Mu, ya Allah, melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga roda pemerintah lepas pemerintah yang ada di muka bumi ini, mereka bekerja dan menjalankan roda pemerintahan seturut dengan tuntunan kuasa kasih Roh-Mu yang kudus, sehingga kuasa-Mu yang di sorga itu menjadi nyata di muka bumi ini, yang di dalamnya ada hikmat yang turut campur tangan sehingga ada kearifan dan keteladanan hidup dari setiap orang yang Engkau percayakan, yang duduk di dalam kekuasaan pemerintah lepas pemerintah di seantero muka bumi ini. Teristimewa pada hari ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan sungguh-sungguh mengenal perjalanan bangsa dan negara kami ini. Teristimewa saat kami bersama dengan semua umat manusia, bersama-sama dengan negara-negara yang lain, sedang menghadapi pandemi COVID-19. Lindungilah ya Tuhan seluruh aparatur pemerintah kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, dan berkatilah ya Tuhan seluruh pekerjaannya, terutama seluruh pekerja yang Engkau percayakan mereka bekerja pada jajaran yang lebih rendah di bawahnya.
supaya segala yang dikerjakan itu membawa sukacita. Biarlah semua orang yang Engkau rekrut atau Engkau tunjuk sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di dalam bidang-bidang pemerintahan, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan penuh rasa takut dan penuh bertanggung jawab untuk Tuhan dan untuk pemerintah kami. Kami mau berdoa kiranya Tuhan dapat menunjukkan kuasa kasih-Mu, supaya pandemi COVID-19 yang sedang melanda daerah kami, negara kami ini pun akan dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai warga negara, Engkau tuntun pimpin kami untuk menghormati anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan protokol kesehatan yang dikeluarkan. Kami mau berdoa kepada semua orang yang sedang diisolasi, baik di rumah ataupun juga di rumah-rumah sakit. Tuntun pimpin mereka dengan cinta kasih-Mu. Keluarga yang mendukung serta pelayanan secara khusus di rumah-rumah sakit, bila itu membawa sukacita dan kebahagiaan bagi mereka yang sedang dirawat, yang sedang terisolir karena pandemi COVID-19 ini. Allah yang Maha Baik, Engkau yang penuh kuasa, kami tahu bahwa Engkau yang melihat keberadaan kehidupan kami sampai hari ini. Oleh karena sebaran pandemi COVID-19 ini Tuhan, rumah lepas rumah sebagai orang-orang yang percaya kami berhimpun, duduk bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pintu-pintu gereja tertutup adalah kami mau untuk menjaga diri kami dan kami tidak ingin untuk dicelakai oleh sebaran penyakit yang berbahaya ini Tuhan. Dan karena itu Engkau berkenan menyertai kami, memelihara kami, dan menjauhkan kami dari segala yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan, Engkau menolong kami di dalam gereja-Mu. Karena itu pada pagi hari ini kami berdoa, pada hari ini kami berseru kepadamu, agar Tuhan beserta dengan kami di dalam gereja di seantero muka bumi ini, di dalam gereja di seantero negara bangsa kami ini. Kami berdoa untuk persoalan-persoalan yang sedang dihadapi ketika Injil, kabar baik itu disampaikan kepada semua orang. Ketika ada tantangan dan hambatan dari kami yang terjadi pada kami untuk memuliakan, memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan kuatkan iman dan percaya kami, supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ingatlah doa semua orang yang percaya kepada saudara-saudari kami yang sedang mengalami keadaan yang kurang beruntung, terpuruk di tempat-tempat di mana sedang mereka tinggal. Oleh karena itu kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang berada di tempat-tempat yang penuh dengan tantangan. Kami tidak menyebutkan satu persatu dengan tempat-tempat di mana mereka tinggal, karena kami tahu Tuhan mengenal mereka yang teraniaya, yang tersingkir, yang mengalami pergumulan akibat dari mereka yang tekun mempermuliakan nama-Mu, menyaksikan kuasa kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau berada bersama dengan kami di dalam gereja-Mu di muka bumi Indonesia ini. Pimpinlah kami dari tiap-tiap denominasi. Bantulah kami untuk menghayati kata-kata-Mu ya Yesus di dalam doa-Mu yang sempurna, yang Engkau mengendaki supaya semua menjadi satu. Biarlah kami satu dalam hati, sehati sepikir di dalam Tuhan, dan senantiasa menunjukkan keakraban dalam persekutuan secara oikumenes di dalam bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau menghimpun kami di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa untuk fungsionaris majelis sinodi dan semua yang berada pada aras sinodal. Tuhan beserta. Kami mau berdoa kiranya Tuhan menyertai
persiapan-persiapan kami untuk melaksanakan persidangan Sinode GPIB yang ke-21 di dalam MUPEL kami di Jawa Timur ini. Mulai dari persiapan-persiapan sejumlah aturan tata gereja yang dipersiapkan, maupun juga sampai ya Tuhan kepada keberadaan penggalangan dana. Tuhan menyertai panitia pelaksana, Tuhan menyertai BP MUPEL, Tuhan menyertai jemaat lepas jemaat di dalam MUPEL kami ini, yang sekalipun kami berada di dalam kondisi yang kurang menguntungkan karena sebaran pandemi COVID ini, tetapi kami satu di dalam Tuhan yang terus berupaya untuk mensukseskan pelaksanaan persidangan Sinode GPIB yang ke-21, yang kami mohon kiranya Tuhan berkuasa di dalamnya sehingga pada tahun depan bisa dilaksanakan dengan baik. Allah, Engkau yang berkuasa dalam Kristus yang menyatukan kami. Engkau menempatkan kami di dalam jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo di sini. Hamba-Mu berdoa untuk majelis jemaat, pendeta, penatua, dan diaken. Tuhan senantiasa menolong dan memperhatikan jalan pekerjaan pelayanan yang dibuat, unit-unit misioner yang ada. Tuhan turut beserta di dalamnya. Seluruh fungsionaris majelis jemaat dan semua yang searas dengan para majelis jemaat ini, Tuhan, Engkau tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, supaya roda pertumbuhan perkembangan pelayanan yang mewujudkan kesaksian yang hidup, yang olehnya bisa menarik satu ataupun dua orang yang senantiasa ingin untuk mendengar suara kebenaran firman-Mu. Mereka bersekutu di dalam persekutuan dengan Engkau. Warga jemaat yang mengalami keadaan kelemahan tubuh, yang berada di dalam proses pemulihan karena sakit, Tuhan beserta dengan mereka. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengurus melayani mereka yang sakit. Tuhan turut beserta dengan mereka. Pada hari saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu agar Engkau menyertai mulai dari anak-anak di dalam kandungan ibu sampai pada orang-orang tua yang telah lanjut usia. Tuhan pelihara dan berkati semua yang telah Tuhan percayakan hidup di dalam jemaat GPIB Bethesda di sini. Bimbinglah ya Tuhan mereka yang bekerja, supaya mereka bekerja dengan baik, tulus, dan benar. Bukalah jalan kepada mereka yang mencari pekerjaan. Di tengah-tengah krisis yang terjadi sekarang ini, kalau ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan senantiasa menyukacitakan melalui sesama saudara seiman yang menopang dengan berbagai cara dan pelayanan yang secara bersama menopang dengan pelayanan diakonal. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin agar jemaat ini yang bekerja, yang kuat, yang mampu untuk menopang sesama, akan dengan tulus mengasihi sesama, guna membantu sesama yang berkekurangan. Kami teringat akan perkataan-perkataan-Mu ya Yesus kepada murid-murid-Mu untuk menopang sesama yang berkekurangan dengan kata yang indah, kamu harus memberi mereka makan. Maka biarlah semua yang terhimpun di dalam jemaat ini dan semua orang yang percaya memahami akan pesan perkataan-Mu itu, ya Yesus Tuhan kami, yakni kami saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk memberi sesama makan dan minum yang berkecukupan. Tuhan memperhatikan janda, Tuhan memperhatikan para duda, Tuhan memperhatikan anak-anak yatim dan piatu, Tuhan memperhatikan keluarga lepas keluarga yang sedang bermasalah. Tuhan menyertai dan memelihara anak-anak ataupun suami ataupun istri yang oleh karena tuntutan pendidikan, pekerjaan, dan hal lain sebagainya, mereka sedang berada di luar kota ini, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan keluarga mereka.
Sekali lagi di tengah-tengah sebaran pandemi COVID ini, biarlah hal itu tidak akan membuat mereka cemas ataupun juga bersusah hati, tetapi semuanya akan dikuatkan karena Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Yesus Tuhan kami, Engkau adalah Allah yang baik, sumber kehidupan kami. Biarlah Engkau bersama dengan Bapa di dalam Roh-Mu yang kudus menyertai jemaat lepas jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya, maupun jemaat lepas jemaat yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya di dalam minggu yang berjalan ini. Tuhan, tuntun pimpin dengan kuat kuasa kasih-Mu. Hal banyak hendak kami minta kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Tetapi kami tahu bahwa Engkau yang berjalan mendahului kami akan menyediakan yang terbaik untuk kami. Maka ke dalam kuasa kasih-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan jalan kehidupan kami, agar Tuhan tuntun pimpin dan berkati kami, sehingga di dalam minggu-minggu yang telah kami lewati di sepanjang bulan ini, akan kami nikmati dan menceritakan kebaikan kuasa kasih-Mu. Dan kalau kami memasuki bulan yang ke-10, di minggu yang kami berjalani ini, kami pun akan tahu bahwa Engkau ya Allah yang setia beserta dengan kami. Pimpin bimbing kami di tengah-tengah keberadaan kehidupan ini saja Tuhan. Sebab kepadamu-lah kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan ruh kami. Kepadamu-lah kami menyerahkan keluarga lepas keluarga kami. Kepadamu-lah kami menyerahkan seluruh persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus, walaupun pada saat ini kita beribadah secara online, namun ini tidak menyurutkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang kita nyatakan melalui pemberian sukacita dalam ibadah pada hari Minggu ini. Dengan mengingat pesan Alkitab dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh memberikan persembahan syukur sambil kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 297, Kau Yesus Raja Maha Kaya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tetamulah pelungan
Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah pemberian kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk mempersembahkan diri kami demi ibadah yang sejati dalam hidup sehari-hari. Engkau telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah syukur hati kami ini ya Tuhan. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan Warta Jemaat hari Minggu tanggal 27 September 2020. Pelaksanaan ibadah-ibadah, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Warta berikutnya adalah perkawinan kudus. Pemberkatan perkawinan kudus yang pertama, Saudara Gerhana Stephen Tambayong dari Gereja Kristen Muria Indonesia Karunia Bekasi dengan Saudari Putri Leonora Puturuhu, Sektor Makedonia. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, pukul 9 pagi di Gereja GPIB Bethesda, Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai dengan jadwal. Adapun pastoral perkawinan akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, pukul 5 sore, dan dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Makedonia. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 3 Oktober 2020. Pemberkatan perkawinan kudus yang kedua adalah Saudara Fakhrur Rosi Nasrullah dari Sektor Nafiri dengan Saudari Maria Arfiana juga dari Sektor Nafiri, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 jam 10 pagi bertempat di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai dengan jadwal. Adapun pastoral perkawinan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 jam 5 sore dan dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Nafiri. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 10 Oktober 2020. Perkawinan kudus yang ketiga adalah Saudara Christian Praba Raditya Siswaji dari Sektor Haleluya dengan Saudari Desire Ivone Regina dari Sektor Haleluya, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 jam 2 siang bertempat di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai dengan jadwal. Adapun pastoral perkawinan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 jam 7 malam dan dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Haleluya. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 10 Oktober 2020. Warta yang berikut adalah atestasi masuk. Nama keluarga Justinus Immanuel Tubur, asal gereja dari GPIB Shalom Sidoarjo, dengan alamat sekarang Perumahan Green Residen Blok AB3 nomor 14 Pabean Candi, masuk di dalam Sektor Haleluya.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam kerja layan di GBIB Bethesda Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang berikutnya adalah ulang tahun. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan bagi jemaat dari tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia dan anugerah yang baru. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Yang terakhir adalah ucapan terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Bapak Pendeta Dr. Andes Yance Wairisal, yang adalah Ketua Majelis GPIB Bukit Sion, Surabaya, dan semua pelayanan yang bertugas. Demikian warta Jemaat Minggu ini. Tuhan Yesus Sang Pemilik Persekutuan memberkati kita. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, marilah berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran sidang jemaat Tuhan yang terkasih kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.